Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cornelia Junia. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 9 di SMP Negeri 2 Sendawar. Selama pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring. Semoga hal ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk meraih cita-cita. Baik, mari kita mulai materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini tentang teks laporan percobaan. Tujuan dari materi kita supaya kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Yang kedua, supaya kalian mengetahui tujuan dari teks laporan percobaan. Yang ketiga, supaya kalian mengetahui ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Dan yang terakhir, supaya kalian mengetahui informasi dari teks laporan percobaan. Baik, mari kita mulai dari kata percobaan. Percobaan disebut juga dengan eksperimen, yaitu kegiatan menguji atau membuktikan suatu teori. Pasti di benak kalian pertama kali melihat kata eksperimen, ini pasti berhubungan dengan pelajaran IPA. Tenang, kita sekarang berada di pelajaran Bahasa Indonesia. Terus yang membedakan mengapa di pelajaran Bahasa Indonesia juga mempelajari percobaan atau eksperimen. Baik, Ibu akan menguraikan secara singkat perbedaan pelajaran IPA dan pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi eksperimen atau percobaan. Di pelajaran IPA, kalian melakukan praktik yang dilakukan di lab atau di dalam kelas, melakukan praktik eksperimen. Tetapi di pelajaran Bahasa Indonesia, kalian mempelajari bagaimana cara membuat laporan itu sendiri. Jadi setelah eksperimen yang kalian lakukan, kalian membuat laporan. Jadi kalian membuat bentuk laporan. Jadi di pelajaran Bahasa Indonesia ini mempelajari bagaimana cara membuat laporan dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Baik, mari kita lanjutkan. Laporan adalah hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh kepada orang banyak. Laporan, jika hanya laporan saja, ini bisa disampaikan secara lisan. Tetapi yang membedakan jika dia teks laporan. Jika teks laporan harus disampaikan secara tulisan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Itu yang membedakan teks laporan percobaan dan laporan itu sendiri. Jika laporan bisa disampaikan secara lisan, tetapi jika teks harus berupa tulisan. Baik, kita lanjut ke tujuan teks laporan percobaan. Tujuannya yaitu untuk memahami suatu materi dengan cara eksperimen yang dilakukan. Kita masuk di ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan. Jadi setelah ada percobaan yang dilakukan, baru dibuat teks laporan percobaan. Tetapi jika belum ada eksperimen yang dilakukan, jika eksperimennya gagal, tidak bisa dibuat teks laporan percobaan, tidak bisa dibuat dalam bentuk laporan. Eksperimennya harus berhasil. Dan yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif, tidak ditambahkan atau dikurangi, sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan, dan sesuai dengan fakta betul-betul terjadi. Dan kebenarannya dapat diuji karena betul-betul dilakukan, eksperimennya betul-betul dilakukan. Jika diuji ulang, diminta untuk membuat eksperimen ulang, bisa, karena semua yang dilakukan betul-betul sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan. Yang berikutnya, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Runtut secara berurutan, sistematis secara tersistem, terpadu, utuh, dan menyeluruh. Sedangkan struktur teks laporan itu sendiri terdiri dari tujuan, yang kedua kajian teori, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat
prosedur. Yang kelima, hasil pengamatan. Mengapa harus berdasarkan struktur, harus runtut? Kita bayangkan saja, misalnya seperti ini. Hasil percobaan kita buat di bagian awal atau bagian pertama, itu akan menjadi hal yang tidak baik atau agak aneh terlihat, karena biasanya hasil itu berada di bagian paling akhir. Jadi harus sesuai dengan strukturnya. Yang berikutnya, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, mudah dipahami, dan logis. Logis itu masuk akal, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Ini kata ambigu dan ketaksaan. 3 kata ini, termasuk kata kerancuan tadi, 3 kata ini adalah jika dibahasakan secara sederhana, kata yang memiliki makna lebih dari satu. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Istri pegawai yang gemuk itu berasal dari Surabaya. Saya ulangi lagi. Istri pegawai yang gemuk itu berasal dari Surabaya. Kalimat seperti ini kalimat yang ambigu. Mengapa ambigu? Karena terdapat 2 makna, membuat orang akan berpikir ini yang gemuk istrinya pegawai atau si pegawainya yang gemuk. Jadi maknanya ada 2. Atau yang contoh kerancuan yang lainnya deh, seperti ini. Di sini dilarang memancing, berarti boleh menjala, boleh menebarkan tuak, atau boleh menyetrum. Karena di situ hanya disebutkan di sini dilarang memancing. Kata seperti itu membuat maknanya menjadi ambigu, membuat maknanya menjadi ganda. Berarti yang tidak diperbolehkan dalam pemikiran kita hanya memancing saja, tidak dijelaskan. Menyetrum juga tidak boleh, menjala juga tidak boleh, terus menebarkan tuak juga tidak boleh. Nah, kalimat seperti itu contoh dari ambigu, ketaksaan, atau keracuan, karena memiliki makna yang ganda atau memiliki makna yang lebih daripada satu, membuat kita ketika membacanya kita berpikir seperti itu yang tidak boleh ada di teks laporan percobaan. Nanti kalau kalian menemukan contoh lain boleh disampaikan. Yang berikutnya, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Ditulis dari mulai melakukan eksperimen, apa saja alat yang digunakan, langkah-langkahnya yang dilakukan apa saja, sampai hasil akhirnya disampaikan juga secara lengkap di dalam teks laporan percobaan. Jika ada foto juga disertai dengan foto sebagai bukti pendukung. Yang berikutnya, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif supaya orang lebih tertarik untuk membaca dan mudah untuk memahami. Terakhir, ciri teks laporan yang terakhir, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Dijelaskan masalah-masalahnya dan pemecahannya secara terperinci dan lengkap di dalam laporan itu tadi. Oke, baik, mari kita lanjut yang terakhir, informasi dalam teks laporan percobaan. Seperti materi kalian di kelas 8 dulu, materi berita, teks berita. Di laporan percobaan juga kita menggunakan rumus 5W plus 1H. Kalian sudah pasti hafal rumus ini. W yang pertama, what, apa? Apa judul teks laporan percobaannya? Terus apa objek percobaan?
Apa saja alat, apa saja bahan, dan apa simpulan atau hasilnya, pasti ada. Jadi tidak boleh tidak ada atau tidak boleh hilang satu rumus ini di dalam laporan percobaan. Yang kedua, siapa pelaku percobaan? Siapa? Kalau kalian membuat laporan sendiri, pasti nama-nama kalian itu yang dicantumkan. Yang ketiga, why, mengapa, berarti menanyakan alasan. Apa alasan kalian membuat laporan percobaan? Apa alasan kalian membuat percobaan itu? Pasti ada alasannya, jadi alasannya dikemukakan. When, kapan waktu percobaan dilakukan. Jika waktunya ada banyak, pasti diuraikan kapan saja. Nanti disebutkan pada bagian perincian hasilnya. Yang berikutnya, where, di mana tempat percobaan dilakukan. Dan yang terakhir, how, bagaimana, ini menanyakan alasan. Bagaimana langkah-langkah percobaan dilakukan? Mungkin langkah pertamanya apa saja, disebutkan satu persatu secara terperinci. Baik, sampai di sini materi yang bisa Ibu berikan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian WA atau boleh nanti kita bahas di Google Classroom atau di grup Bahasa Indonesia. Silakan ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan, nanti Ibu akan berikan soal untuk latihan kita yang pertama. Ini saja yang bisa Ibu berikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.